Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, jamaah masjid juga al-mu'takifun dari Masjid Manarul Islam ini, Allah pertemukan kita di sisa-sisa hari terakhir Ramadan, di sisa-sisa perpisahan kita menjelang Idul Fitr dengan Ramadan. Sebagaimana Ramadan adalah tamu Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kita layaknya tamu, dan tamu demikian hanya hinggap, mampir, berjumpa, kemudian berpisah. Demikian kita didatangi Ramadan yang hanya 29 atau 30 hari, hanya sebentar, dan kita datangi Ramadan sesuai dengan kondisi kita. Ada 3 tingkatan jenis manusia di bulan Ramadan, dan demikian Ramadan akan berpisah sebagaimana layaknya tamu akan berpamitan. Maka saat itu yang ditinggal lebih sedih daripada yang meninggalkan tuan rumahnya. Demikian Ramadan yang ditinggal akan berlalu begitu saja, tapi kitalah yang merasa sedih. Fa rahmani wa rahmakumullah jami'an. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah jadikan untuk kita sekian banyak hikmah yang patut kita sadari, yang patut kita pegang, bahwasannya apa yang Allah perintahkan untuk kita dari perkara wajibnya atau yang disunnahkannya, termasuk pasti akan membuahkan maslahat dan manfaat untuk hambanya. Dan apa yang Allah larang, baik yang Allah larang itu perkara haramnya ataupun minimalnya perkara makruhnya, pasti ada malapetaka bagi hamba Allah. Sehingga Nabi SAW menerangkan semuanya ini kepada umatnya. Tidak akan Islam membiarkan penjelasan sekecil apapun untuk tidak dijelaskan. Bukan hanya urusan agama yang paling ringannya hingga beratnya, ternyata urusan dunia kita sebagiannya juga sudah disampaikan, baik yang tersurat ataupun tersirat. Wah, ini yang perlu kita kaji. Ya, pasti ada hikmah, pasti dan pasti. Apa yang Allah perintah, contoh, Allah perintah kita untuk sholat, ada hikmahnya. Bukan hanya hikmah dari ternyata untuk perkara iman kita, yang Allah sudah berfirman, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya salat itu bisa untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang yang salat tapi masih berbuat keji dan mungkar, jangan salahkan salatnya, tapi salahkan diterima enggak salat dia di sisi Allah. Tapi salahkan bagaimana sholat dia. Nah, kemudian dari sisi dunia, yaitu dunia kesehatan, sholat pun waktunya itu ada hikmah, gerakannya pun ada hikmah. Belum lagi zikir-zikirnya sholat dari sisi iman juga menenangkan hati kita. Nabi SAW ketika sedih pun Nabi berkata kepada Bilal, ya Bilal, aqimis salah, arihna biha. Ya Bilal, ayo tegakkan sholat, hati ini tenang kalau kita sholat. Demikian rahmani wa rahmakumullah jami'an. Terkait dengan waktu sholat pun ada hikmahnya. Dari sholat qiyamul lail, 2 rakaat fajr, kemudian 2 rakaat subuh, kemudian sholat duha, ya, atau sholat isyraq, ya. Ini semua ada waktunya yang ada padanya hikmah. Ternyata sebagian ahlinya meneliti ada spektrum warna biru ketika kita sholat malam, sholat subuh.
Kemudian sholat duha berubah lagi spektrumnya. Sholat duhur berubah lagi, mendekati asar agak kekuningan. Ya. Kemudian ketika maghrib, ketika asar menuju maghrib warnanya orange. Ketika maghrib ke arah isya warnanya kemerahan. Maka dari itu makanya ketika antara maghrib dan isya Nabi bersabda, kufu sibyanakum, jagalah anak-anak anda untuk apa? Tidak keluar rumah antara maghrib dan isya. Kenapa? Saatnya setan gentayangan. Kemudian ketika isya ternyata ada spektrum warna hitam. Ternyata ketika waktu isya spektrum warna hitam, tubuh kita mengeluarkan hormon semacam serotonin untuk menjadikan apa? Tubuh kita siap diistirahatkan dengan hormon ini, subhanallah. Adapun ternyata efek atau dampak orang yang salah pola makan ternyata menyebabkan setelah isya harusnya serotonin yang keluar tapi dikalahkan oleh adrenalin. Tak heran banyak orang yang susah tidur, insomnia, ternyata juga pola makan. Ternyata juga psikis, pikiran sangat berdampak. Nah, makanya kebiasaan Nabi SAW ketika di spektrum ini, ketika waktu isya ini, setelah isya ini, kebiasaan Nabi adalah yaitu kana samara ma'a ahli. Dahulu Nabi SAW sering bercengkrama dengan istrinya selepas sholat isya, ya. Atau bisa jadi kalau bahasa sekarang mungkin pillow talk, ya. Nah, ngobrol bermesraan dengan istri. Nah, dan tidurnya Nabi di awal malam. Tidurnya Nabi di awal malam. Awal malam katakan sekitar jam 8, jam 9, ini termasuk awal malam. Nah, dan subhanallah sampai disebutkan oleh sahabat Nabi SAW, karena Nabi SAW yakrahu an-naum qabla al-isya wal kalam ba'da al-isya. Dahulu Nabi SAW benci orang yang tidur sebelum sholat isya dan banyak ngomong setelah sholat isya. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Nah, kebiasaan Nabi di awal malam berarti apa? Mengistirahatkan tubuhnya, mengistirahatkan isi perutnya. Ya, jadi bukan kuliner kebiasaan di malam hari. Kemudian mengistirahatkan tubuhnya juga apa? Tidak olahraga di malam hari. Ini apa? Keluar dari kebiasaan yang harusnya tubuh diistirahatkan. Adapun di bulan Ramadan Nabi SAW menghidupkan malam-malamnya yang biasanya tidur di awal malam. Adapun di 10 hari terakhir Nabi menghidupkan apa? Semua malamnya. Ya, semua malamnya dihidupkan. Subhanallah. Ini ada hikmahnya. Belum lagi gerakan-gerakan sholat. Ya, dari awal setelah niat kemudian dia bertakbir Allahu Akbar. Ternyata dibahas oleh mereka yang membahas tentang ilmu biomekanik. Ya, kebiasaan mayoritas tubuh kita kalau beraktivitas selalu menutup. Ya, mengendarai kendaraan bermotor, mobil, mencatat, ya, kemudian ngetik di depan komputer, ya, dan aktivitas lainnya. Ketika sholat dibiarkan untuk dilawan. Allahu Akbar, dibuka, direnggangin, dada tambah lebar, nafas tambah plong. Ketika takbir Allahu Akbar langsung dihadirkan Allahu Akbar min kulli syai', Allahu Akbar min dunyana, Allahu Akbar min tijaratina, Allahu Akbar min ahalina. Allah maha besar dari dunia kita, Allah maha besar dari bisnis kita, Allah maha besar dari keluarga kita. Sudah ditutup semua, hanya untuk Allah semata. Nah, tenang. Kemudian ketika gerakan juga gerakan ruku, sampai disebutkan dalam hadis bagaimana gerakan ruku tumakninahnya. Kalau khusyuk itu letaknya di hati. Kalau tumakninah letaknya di gerakan-gerakan persendian dia, meletakkan pada tempatnya. Dia ruku, ya, meletakkan sendi-sendi pada tempatnya. Wah, ini yang ajaib ini, ya. Sholat taraweh 23 rakaat selesai dalam hitungan 10 menit.
Ada yang 23 rakaat terbaru lagi, paling rekor 6 menit. Jadi subhanallah, 2 rakaat atau 1 rakaat selesai dalam hitungan 15 detik. Bayangin, 23 rakaat hanya 6 menit. Jadi 1 rakaatnya hanya 15 detik. Ya. Seandainya flash, tahu orang sholat di masjid ini flash bisa masuk Islam tuh. Manusia yang jalannya cepat itu ya. Rahimanarahmakumullah jami'an. Subhanallah, gerakan seperti ruku disebutkan dalam hadis, seandainya ada air yang netes, air itu nggak akan lari kemana-mana. Menunjukkan apa? Diletakkan sendi-sendi pada tempatnya, betul-betul lurus. Itu dari sisi hissi. Adapun dari sisi maknawi, seolah-olah dosa dipikul kita di atas punggung kita, siap digugurkan ketika kita sujud, siap digelundungin ketika kita sujud. Dan ini disebutkan oleh mereka ahli biomekanik, gerakan ruku ini gerakan terbaik bagi mereka yang mengalami HNP, ya, hernia nukleus pulposus, ya, mereka yang mengalami apa, saraf kejepit. Makanya kalau ketika ruku ditarik betul sampai tulang punggung betul-betul kerasa ketarik. Ya, nah dinikmati itu rukuknya. Nah, setiap gerakan, kemudian dia i'tidal, lurus lagi, kemudian sujud. Subhanallah, ketika rukuk apa doa yang kita baca? Subhana. Nah, kemudian ketika bangun, sami Allahu liman hamidah. Kemudian ketika i'tidal apa yang dibaca? Rabbana lakal hamd, atau Allahumma lakal hamd, atau Allahumma walakal hamd, atau Rabbana walakal hamd. Subhanallah, bayangkan ketika ruku kita memuji Allah, bangun dari ruku memuji Allah, ketika i'tidal memuji Allah. Kata Imam Ahmad, di sini ada rahasia. 3 kali kita memuji Allah ketika ruku sampai berdiri lagi, kemudian sujud. Kenapa? Karena sujud adalah tempat terdekatnya kita dengan Allah ketika sholat, untuk kita berdoa. Ini termasuk adab. Sebelum berdoa, puji Allah, rendahkan diri kita. Ketika sujud, subhanallah, ya, dosa-dosa berguguran. Dan subhanallah, pembuluh darah betul-betul lancar di mata, di kepala, di telinga. Berapa banyak orang non-muslim mereka membahas aktivitas ibadah orang Islam. Ada satu ketika wanita Turkiyah berobat ke seorang dokter non-muslim di Amerika. Dia mengeluhkan vertigo. Bertanya kepada dokter, mengeluhkan keluhannya tentang penyakitnya. Kemudian dokter berkata kepada wanita ini, "Kamu seorang muslimah?" "Iya, saya muslimah." "Kamu sholat?" "Enggak, saya enggak sholat." "Udah, kamu pulang saja, sholat sana. Obat kamu sholat." Subhanallah. Sama orang non muslim disuruh sholat, karena tahu manfaatnya sholat, gerakan-gerakan sholat. Subhanallah. Fa ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini masih gerakan sholat, waktu sholat yang Allah perintah kepada kita. Ada waktu-waktunya, ada gerakannya, tata cara sholat sebagaimana Nabi ajarkan, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah anda sebagaimana anda lihat aku sholat. Ini ada hikmahnya. Begitu pula puasa. Puasa juga demikian. Puasalah anda juga harus sesuai dengan puasanya ala Nabi. Karena syarat diterimanya amalan tak lepas dari 2 syarat. Ikhlas karena Allah dan mengikuti apa? Bimbingan Nabi SAW. Nah, bimbingan Nabi SAW termasuk puasa. Kita harus ikuti Nabi SAW. Dan berapa banyak orang-orang non-muslim sudah membahas tentang manfaat puasanya orang Islam. Ada seseorang lelaki dari Jepang, non-muslim, Yoshinori, ya kalau nggak salah namanya, tahun 2016 mendapat Nobel Ilmu Kesehatan ketika dia meneliti manfaat puasa. Ya, ternyata puasa menimbulkan reaksi autofagi. Apa autofagi? Sel yang tua dimakan sama sel yang muda.
Ya, sel tumor dan kanker dihancurkan. Ya, subhanallah. Ternyata ketika puasa, leukosit dalam tubuh kita naik sehingga imun ikut naik. Ini makanya disebutkan dari kedokteran klasik Romawi, juga kedokteran timur, juga kedokteran Arab, kedokteran India, mereka menyebutkan semakin Anda banyak makan bukan tambah sehat tapi tambah sakit. Wah, ini subhanallah sudah dijelaskan oleh mereka. Ya, semakin kita jarang puasa, semakin tambah sakit. Karena sebenarnya kalau kita kebanyakan mengisi tubuh kita dengan makanan, sama dengan kita meracuni tubuh kita dengan apa? Dengan makanan kita, dan akhirnya sel-sel juga terdampak racun dari makanan tersebut. Subhanallah. Makanannya kebanyakan, kombinasi makanannya salah, pantangannya diterjang, makan di jam-jam yang organ sedang istirahat. Nah, wah, ini akan menyebabkan apa? Masalah pada tubuh. Subhanallah. Fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sampai Hippocrates sendiri menyebutkan, bapak kedokteran Yunani, ya, yang dia meninggal sekitar 370-an tahun sebelum Nabi Isa lahir. Dia sudah berwasiat apa? This is because overeating, the therapy is fasting. Coba bayangin. Penyakit yang disebabkan karena banyak makan, obatnya ya puasa. Di sini ada teori berlawanan juga. Banyak makan, obatnya dikurangi makanan. Ya, kelebihan dikurangi. Kalau ada panas, kasih dingin, dingin kasih panas. Ada sehat, ada sakit. Ya, ada tobat, ada maksiat. Ya, ada soleh, ada toleh. Ya, ada surga, ada neraka. Ada syirik, ada tauhid. Ada sunnah, ada bid'ah. Ada ion positif, ada ion negatif. Ada pompa natrium, kalium di jantung juga. Nah, semua berpasang-pasangan. Nah, fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya ini perlu kita bahas puasa nih. Nah, kita puasa yang pertama ya harus sesuai dengan apa? Syaratnya ini, ikhlas karena Allah. Dan ikhlas ini termasuk amalan qalbiyah, amalan hati. Dan amalan hati jangan ditampakkan. Amalan hati biarkan di dalam hati. Coba sebutkan amalan hati apa saja. Amalan hati apa saja? Pak Son Haji. 1, tadi niat. 2, ikhlas. Tambah lagi. Antum, apa lagi? Khauf. Iya, rasa cinta, rasa takut, rasa harap. Tambah lagi, tawakal. Tambah lagi. Nah, amalan qalbiyah itu banyak. Kalau amalan qalbiyah, biarkan tetap di qalb, jangan dikeluarin. Ya, demikian Syekh Shalih Al-Fauzan berwasiat, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dia mengatakan amalan hati jangan dikeluarin, khawatir akan menyebabkan terjadi kesyirikan, minimalnya riya. Begitu pula ketika Anda niat sholat biarin dalam hati, gak perlu dikeluarkan dengan nawaitu. Begitu pula ketika Anda puasa, tabyitun niyah itu wajib. Berniat di malam hari wajib, dan tanpa harus dilafatkan niatnya. Yang di hati biarin di hati, jangan dikeluarin. Nah, fa ini rahmatullah, maka niat ikhlas karena Allah itu dalam hati, ikhlas karena Allah, dan karena Allah semata-mata, ya karena Allah. Jangan karena Allah dan karena dunia. Karena Allah dan selain Allah. Saya niat ikhlas karena Allah dan biar kanker saya sembuh. Oh, jangan. Ini sudah meracuni niat. Saya niat ikhlas karena Allah dan biar BB saya turun. Oh, jangan racuni ini niat. Karena Allah ya karena Allah.
Saya niat puasa karena Allah dan karena wali fulan. Wah, ini lebih parah lagi. Nah, biarkan niat ini karena Allah. Adapun Anda mendapati manfaat kesehatan, itu hanya hikmah yang mengikuti. Begitu pula berikutnya dibutuhkan, yaitu apa? Puasa kita harus sesuai dengan bimbingan Nabi SAW. Karena puasa itu ada di umat-umat sebelumnya, ada tata cara puasa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba, wahai orang-orang yang beriman. Ya, subhanallah, padahal ada orang yang beriman, dia di siang Ramadan masih berzina. Ada yang Ramadan banyak pemuda-pemudi pacaran, kita jangan tinggal diem. Ya, ngabuburit, ngabuburit, gonceng pacarnya. Nah, ada di Ramadan, ya, dia membatalkan puasa sembunyi-sembunyi di balik warteg yang dipasang tirai. Ya, dipikir Allah nggak tahu. Nah, hati-hati. Nah, wah ini subhanallah, ya. Oh, ini perkara yang bahaya. Nah, termasuk dosa besar kalau dia apa? Membatalkan puasa, ya, dengan sengaja, nggak ada udzur, dan dia berbuat maksiat dosa besar seperti ini. Tapi saking sayangnya Allah, tetap Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, walaupun iman mereka cacat, dipanggil. Allah sayang pada mereka. Allah nggak bilang kepada mereka yang berbuat zina, ya ayyuhazzuna, enggak. Ya. Tapi apa? Allah panggil, wahai orang beriman. Kenapa? Mereka berzina dalam keadaan mereka masih punya iman tapi cacat iman mereka. Selalu diingetin oleh Allah Subhanahu wa taala, saking sayangnya Allah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan bagi Anda berpuasa sebagaimana umat-umat sebelumnya berpuasa, agar Anda menjadi orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa. Nah, fa ini menunjukkan berikutnya bahwasanya umat-umat sebelumnya juga ada syariat puasa. Tapi puasanya umat di masa silam enggak seperti puasa ala Nabi Muhammad. Beda. Nah, kalau kita puasa ikhlas karena Allah, tapi puasa kita puasa ala kaum-kaum sebelumnya yang enggak diterima. Atau puasa kita ya diwarnai dengan amalan-amalan yang enggak dicontohkan Nabi SAW, ya, bahkan amalan tersebut sampai bisa menyebabkan apa? Amalan ini keluar dari hakikat puasa yang disyariatkan, ya bisa enggak diterima. Nah, fa ini rahimanallah jami'an. Maka apa? Ikhlas karena Allah dan sesuai bimbingan Nabi SAW. Orang Yahudi, orang Nasrani puasa, ya, tapi puasanya mereka sebagaimana disebutkan Nabi SAW, sebatas yang disebutkan dalam hadis, diantaranya apa? Mereka enggak sahur, dan mereka kalau bukanya kapan? Ketika bintang bermunculan, yaitu ketika waktu Isya. Lain dengan puasanya ala Nabi SAW. Dan puasa ini untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Disinilah madrasah terbaik untuk menjadikan kita orang yang bertakwa adalah bulan Ramadan. Ya, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian rahmani wa rahimakumullah jami'an, nih, puasa ternyata manfaatnya ajaib. Ya, dari sisi dunia, masya Allah, berapa banyak orang yang sembuh dari penyakit gara-gara puasa. Ya, puasa ikhlas karena Allah. Kalau sembuh dari satu penyakit itu mengikuti saja. Ibnu Qayyim menyebutkan terapi terbaik untuk menghilangkan kelembapan di dalam tubuh adalah dengan puasa. Ya, dan disebutkan dalam satu hadis diriwayatkan oleh As-Suyuti dengan sanad yang lemah, tapi maknanya benar menurut ahli pengobatan klasik. Apa? Inna aktsaral maradhi bisababi al-bard au at-tukham. Banyak sekali penyakit yang disebabkan karena dingin
atau dahak. Tuh. Kalau Anda kebanyakan makan, tubuh Anda kebanyakan dahak. Kebanyakan Anda, tubuh Anda apa? Banyak dingin. Nah, liver jadi lemah. Saluran antara empedu dan liver juga tersumbat. Sehingga simbol penyakit kuning. Ya. Kemudian karena banyak lembab juga, berapa banyak orang jadi korban di musim pandemi Covid. Ya, berapa orang gampang sekali pilek. Berapa orang gampang sekali gatel-gatel karena yang dinginnya, bukan gatel karena panas. Banyak sekali orang-orang yang kaum wanita mengalami keputihan. Ya, banyak sekali manusia yang mengalami benjolan-benjolan dan lain sebagainya. Benjolan sifatnya dingin. Nah, wah ini subhanallah, puasa ternyata terapi terbaik. Apa kata Ibnu Qayyim? Lil amzijati al-baridati, untuk tubuh yang sifat campurannya dingin atau dingin lembab. Puasa ini dibiarkan dingin lembab hilang, jadinya netral. Itu baru kondisi seimbang. Ya, makanya berlawanan. Kalau tubuh kita dingin, katakan ke kiri dingin, ya, ketika dipuasakan akan kembali dia ke kanan, ke titik nol atau netral atau sehat, seimbang. Kalau dia kebanyakan panas, berarti dia kepanasan, perlu dikasih pendingin biar kembali ke titik tengah, sehat, seimbang, normal. Dan ingat, kesehatan kita juga akan dimintai tanggung jawab nanti di padang mahsyar. Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Dan nanti pada hari itu Anda akan ditanyai tentang kenikmatan. Kata Ibnu Qayyim termasuk nikmat sehat. Anda berada dalam nikmat sehat kok dibikin sakit. Nah, juga nanti akan ditanyai sebagaimana dalam hadis, "Awwalu ma yus'alu anhu al-'abd yaumal qiyamah alam nusihha laka jismak." Pertama kali yang nanti akan ditanyai di hari kiamat pada seorang hamba ini apa? Akan ditanyai, bukankah telah ku jadikan bagi Anda tubuh yang sehat? Tuh ditanya nanti. Nah, makanya semangat untuk apa? Tubuh Anda tetap sehat. Nabi SAW juga ngambil sebab loh ya. Nabi ini kesehatannya Nabi, fisiknya Nabi berapa kali lipat kekuatan sahabat. Tapi Nabi ngambil sebab. Bagaimana tidurnya, bagaimana makannya. Ya, Nabi enggak banyak makan. Ya, disebutkan dalam As-Suyuti, riwayat Suyuti dengan sanad yang sahih, Nabi seringnya di luar Ramadan makan hanya 2 kali. 1 dari 2 kali ini hanya makan kurma. Ini enggak bisa kita katakan sunnahnya sehari makan 2 kali, enggak. Karena memang Nabi hobinya apa? Makan 2 kali seringnya. Nah, tapi tidak sampai derajat dikatakan sunnah, enggak sampai. Kemudian Nabi bagaimana istirahatnya? Aktivitas Nabi, ya, rumahnya Nabi, pakaian pilihannya Nabi, semua dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Nah, fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ternyata Nabi tetap ngambil sebab. Nabi ini berapa kali lipat kekuatan sahabat, tapi Nabi ngambil sebab untuk tetap sehat. Kalau sudah sehat, tentunya apa? Nabi semakin tegar, semakin kuat jihad fisabilillah, semakin kuat sholat malamnya, sampai sholat malamnya kedua kakinya bengkak. Bukan bengkak karena asam urat, ya, tapi bengkak karena kelamaan baca surat Al-Baqarah, Ali Imran. Lah sekarang saudara-saudara kita sholat malamnya dibaca trikul sudah bengkak duluan. Nah, wah ini rahimakumullah jami'an. Nabi ngambil sebab, ya, urusan dunianya dia ngambil sebab gimana tetap sehat. Nah, urusan akhiratnya sudah dijamin masuk surga, masih juga sholat malam sampai kakinya bengkak. Nah, ini menunjukkan apa? Nabi SAW walaupun sudah dijadikan demikian kondisinya, tetap beliau mengambil sebab-sebab untuk menjadi orang yang bersyukur, sebab-sebab untuk menjadi orang sehat. Nah, wah ini dijaga oleh Nabi SAW. Fa ini rahimani rahimakumullah jami'an. Kemudian kalau kita lihat pula puasa ini sebagaimana disebutkan
oleh mereka para ahlinya, selain leukosit dinaikkan, imun dinaikkan, ternyata plak-plak di usus juga dibersihkan. Ternyata pembuluh darah juga dibersihkan. Ternyata saluran kemih juga dibersihkan. Ternyata sel-sel jaringan tubuh kita dikosongkan dari racun-racun. Subhanallah. Yang Anda rasakan mungkin minimalnya ketika puasa, biasanya kempol itu rasanya pegel. Kok Ramadan gak pegel ya? Nah, itu mulai kerasa. Biasanya protein numpuk. Ya, di protein itu numpuk. Subhanallah, di apa? Di otot-otot kita. Dan subhanallah, ketika kita banyak makan, ketika banyak protein, ternyata sebagian protein ini adalah dia punya efek atau dampak proinflamasi. Ya, ternyata dia mendukung kalau ada infeksi, tambah disupport sama protein ini. Itu wajib. Makanya puasa ini apa? Juga untuk ngurangi protein, ngurangi support inflamasi. Tuh subhanallah. Ajib, ya. Wah, ini manfaat puasa. Ya Allah, banyak banget. Kita belum bisa mengkupas semuanya. Ya. Apa yang telah Allah ciptakan pada diri kita, termasuk hikmah di balik syariat puasa ini. Nah, kemudian rahmatullah, adapun dari sisi iman, puasa ini menjauhkan kita dari neraka. Dalam riwayat disebutkan 70 tahun, dalam riwayat 100 tahun, dalam riwayat seperti langit dan bumi. Puasa ini ya untuk sebagai syafaat nanti di yaumul qiyamah. Berbicara puasa kita ini agar kita mendapat syafaat. Al-Quran yang kita baca juga berbicara agar kita mendapat syafaat. Juga dengan puasa ini amalan kita dilipat gandakan menjadi amalan yang tak terhingga. Gak ada yang tahu kecuali Allah. Sebagaimana Allah ya telah sebutkan, telah berfirman dalam hadits Al-Qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bih, karena puasa itu untukku dan akulah yang membalasnya. Subhanallah. Ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Ya, makanya sebenarnya kita sedih sebenarnya kalau tahu manfaatnya kayak gini, mau berpisah dengan Ramadan, sedih. Betapa indahnya Ramadan, kaum muslimin berkumpul, Masya Allah ya, berkumpul untuk sholat tarawih ya, sebagiannya berkumpul buka bersama, sebagiannya yang iktikaf kumpul sahur bersama, mereka kumpul tadabbur Al-Quran, mereka kumpul kajian, mereka saling nyimpen nomor HP. Masya Allah, indahnya Islam ya. Makanya kalau mau berpisah rasanya berat, suasana yang gak bisa ditandingi dengan hari-hari yang lainnya. Fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Dan manusia terkait dengan Ramadan, karena kita mau berpisah dengan Ramadan, kita kalau bahas jenis manusia ada 3 ini, mungkin kita hanya nyesel saja paling. Aduh, jangan-jangan aku masuk yang jenis yang satu ini, jangan-jangan saya masuk yang satu ini ya. Yang mau GR susah mau GR ya. Yang mau gede rumongso masuk golongan yang terbaik, mungkin dia pikir tidak mungkin aku masuk golongan terbaik ini. Nah, kalau apa? Kalau kita lihat kebiasaan para pendahulu kita, dari para sahabat tabi'in dan yang selainnya. Utsman bin Affan ketika bulan Ramadan, dalam salatnya sekali salat menghatamkan Al-Quran 30 juz. Subhanallah, kita di mana? Nah, juga di antaranya Tamim bin Aus Ad-Dari, juga sekali sholat menghatamkan Al-Quran di depan Ka'bah 30 juz ya. Imam Asy-Syafi'i ketika Ramadan satu harinya 2 kali khatam, selama Ramadan khatam 60 kali. Imam Bukhari dalam Ramadan menghatamkan Al-Quran 40 kali. Sulaim bin Itr menghatamkan Al-Quran 1 hari 4 kali, 1 bulan 120 kali. Lah kita ini ada di mana ya Allah? Yang naik motor sibuk ngegas, yang goes Ramadan masih sibuk goes ya.
Yang suka masak-masak, sibuk masak-masak. Nah, yang sibuk shopping, para ibu-ibu sibuk shopping, 10 hari terakhir ngejak suaminya shopping, padahal suaminya lagi iktikaf. Ya, akhirnya apa? Iktikafnya online, shoppingnya offline. Pakai Zoom sama teman-temannya lagi di masjid. Rahimanallah jami'an. Ya, kita bakal minder masuk bagian mana? Nabi SAW ketika 10 hari terakhir gak ada tidur-tidurnya, dihidupin semua malamnya. Ya, betul-betul fisik disiapkan. Ambil sebab untuk menghidupkan malam, ada tips-tipsnya. Walaupun kita sisa berapa malam, nanti malam, besok malam gak tahu berapa lagi hari ini pasnya. Yang jelas tanggal 21 sepakat. Orang NU dan Muhammadiyah sepakat tanggal 21 hari raya atau hari Kartini. Nah, rahimanallah jami'an, barakallahu fikum. Wah, ini yang perlu diperhatikan. Ya. Walaupun hanya sisa berapa hari lagi, kita tadabburi. Ternyata ulama sudah mewasiatkan. Kalau Anda ingin kuat malamnya, ingat nasihat Ibrahim bin Adham. Ketika dia ditanya, ya Ibrahim, kenapa aku gak bisa menghidupkan malam-malamku? Kenapa aku gak bisa sholat malam? Apa kata Ibrahim bin Adham? Ya, la ta'si fin nahar fa innal qiyam syaraf wa syaraf min Allah la yu'ta lil 'asi. Janganlah kamu bermaksiat di siang hari, karena orang yang bisa menegakkan malam itu adalah kemuliaan dari Allah, dan kemuliaan dari Allah tidaklah diberikan kepada pelaku maksiat. Subhanallah. Bisa jadi kita malamnya itu kemarin-kemarin nggak semangat, lemes, sholat tarawih ngantuk, ya, sholat tahajud, ya, sujud ngorok, ya. Ada yang subhanallah sudah rukuk ngiler-ngiler, subhanallah. Subhanallah, ini apa? Bisa jadi kita siangnya banyak berbuat maksiat. Ramadan masih juga ghibah, namimah. Ramadan di siangnya masih lihat HP, ada orang berpakaian tapi telanjang, masih aja apa? Matanya nggak segera dipalingkan. Padahal Ramadan. Gimana kalau di luar Ramadan? Nah, nasallallahu afiyah. Ini rahmanarahmatullah jamaah. Nih tipsnya biar kuat, biar malamnya bisa hidup. Nah, kemudian tips berikutnya, wasiat dari Imam Ghazali, wasiat dari Imam Syafi'i, wasiat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wasiat dari Ibnu Qayyim rahimallahu taala juga terkait jangan banyak makan. Semakin Anda banyak makan, semakin berat untuk mendatangi ketaatan kepada Allah. Ya, subhanallah, sahur dia nggak pede kalau nggak sahurnya nasi. Dia nggak pede kalau sahurnya nggak 2 piring, ya. Dia nggak pede kalau sahurnya nggak ada lauknya. Nah, wa subhanallah, rahimanallah, ini perlu ditadabburi, ya. Bukan berarti orang yang siangnya kuat di bulan Ramadan bukan karena banyak-banyakan makan, bukan. Tapi apa? Kualitas menu sahur dia. Itu penting. Nah, kualitas menu sahur bukan banyak-banyakan. Subhanallah. Lihat Nabi juga disebutkan dalam satu hadis, sebagian ulama menghasankan hadis ini, sebagian besarnya melemahkan hadis ini. Ya, apa bunyi lafadznya? Ista'inu bis-sahuri li siyamika fin nahari wasta'inu bil qailulati li qiyamika fil laili. Ambillah sebab Anda makan sahur biar siangnya ketika puasa Anda kuat. Ambillah sebab Anda istirahat di siang hari, qailulah, biar malamnya bisa menegakkan ibadah di malam hari. Tuh. Nah, sahur kuat bukan berarti banyak-banyakan menu makanan sahur. Sahur Masya Allah semua lauk hewani ada. Ada kambing, ada bebek, ada ayam, ada telur asin, ada telur ayam, ada telur bebek, Masya Allah, ada ikan asin, ya, masih Masya Allah ada menu lengkap,
Dengan harapan apa? Semakin kuat nanti siang Ramadan. Bukan tambah kuat, tambah lemes. Ya, tambah kembung, baca Al-Quran, buang angin. Nah, pagi-pagi sendawa terus, kepala pusing. Kenapa? Kebanyakan uap. Makanya sering kita sampaikan dulu, ketika Nabi bertanya kepada orang Badu, kamu pernah kena demam? Apa itu demam ya Rasulullah? Demam itu adalah panas antara umumil dam, itu adalah demam antara kulit dan otot. Saya nggak pernah kena demam. Ini kata orang Badu. Nggak manggil Rasulullah, dia memang Badu murni. Kalau manggil kadang namanya Nabi Muhammad langsung, ya Muhammad. Padahal Allah di dalam Al-Quran satu kali pun nggak pernah menyebut nama Muhammad. Allah memanggil apa? Ya ayyuhan nabi. Adapun nabi-nabi yang lain dipanggil dengan namanya langsung. Khusus Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah, ya ayyuhan nabi, kulli azwajika. Nah, itu contohnya ayat. Ya. Fa inna rahmanakumullah jami'an. Ini orang Badu ditanyain lagi, apa kamu pernah kena pusing? Sudah. Apa itu pusing? Maka Rasulullah menjawab apa? Pusing dari definisi wahyu. Apa? Rihun ya'taridu fi ra'as wa yadribu al-asab. Angin yang menumpuk di kepala dan menekan saraf. Dan ulama kedokteran Arab klasik menyebutkan pusing itu ada 20 jenis, banyak banget. Ada pusing karena uap, pusing juga bisa karena zaman kita karena tensi, pusing juga salah posisi tidur, pusing bisa karena salah jam tidur, ya, bisa pusing juga karena apa? Mikirin pasangan hidupnya, ya. Mikirin mata pencahariannya. Nah, ini lain cerita. Ini pusing karena uap. Ya, ini bisa aja Pak, kalau kita salah sahurnya, gak heran. Kok saya setiap Ramadan kena vertigo ya? Yang disalahin Ramadannya, yang disalahi puasanya. Padahal menu sahurnya yang apa? Menu sahur dia yang gak lihat-lihat. Padahal Allah sudah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaknya Anda melihat makanan yang Anda makan. Lihat sahur Anda juga dilihat, yang cocok apa untuk sahur terbaik untuk Anda. Perlu diperhatikan. Juga kalau makan sahur, minum ketika sahur juga jangan banyak-banyak. Makanya Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minum jangan berlebihan. Sama ketika sahur juga jangan berlebihan. Mentang-mentang pengen kuat Ramadan, ya sahurnya banyak. Habis sahur makan langsung minum lagi. Gak lama kemudian apa yang terjadi? Sendawa. Ciri-ciri Anda sedang gak benar pola makannya, alias kakean pola ketika makan. Ini rahimahullah jami'an. Ya, ini perlu diperhatikan. Ya, juga demikian padahal Allah juga sudah berfirman, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka kalau menikmati dunia dan makan makanan seperti binatang ternak makan. Sudah diingetin oleh Allah. Ya, kalau makan jangan kayak mereka. Mereka itu kalau makan kayak binatang ternak. Biasanya kalau gini sudah disiapin minuman sama jamaah. Nah, jadi mereka makannya kayak binatang ternak. Kita sahurnya juga jangan kayak binatang ternak. Sapi kalau makan lihat padang savana rumput hijau, kalau makan terus walaupun perutnya sudah buncit, bufuncifit. Nah, terus diisi terus sama sapi, nggak peduli perutnya, nggak peduli kesehatannya. Nah, kita orang enggak. Makanya harus apa? Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Itu ajaibnya. Ini rahmatullah yang perlu dibenerin. Ya. Wah, selama puasa Ramadan heran saya. Satu harinya berat badan saya naik 1 kilo. Sekarang masuk hari ke-28. Iya, 28 kan? Berat badan saya naik 28 kilo. Wajib. Ketika Ramadan gula darah saya naik, wajar. Habis sahur tidur, terjadi pembusukan, gula darah naik. Habis buka puasa sebelum isya tidur, gula darah naik, wajar. Habis sholat taraweh makan lagi ronde kedua, tidur. Terus melek baca Al-Quran lagi, ya, pesan Grab lagi, ya,
pesan martabak, terus tidur lagi, makan lagi. Wajar kalau gula darah naik. Nah, jangan disalahkan GrabFood-nya, salahkan apa? Makannya. Ini di jam-jam yang Anda jangan makan, ya jangan makan. Jam 9 ke atas, nih pencernaan kita lagi istirahat, jangan dipaksa makan, dipaksa banyak minum, jangan. Nah, fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perlu ditadabburi. Sahurnya Nabi SAW itu cukup pelajaran bagi kita. Nabi seringnya sahurnya kurma. Hadis Anas bin Malik, riwayat Abi Daud, ni'ma sahurul mu'min tamar. Senikmat-nikmat sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Alangkah perfect lagi kalau kurma ditambah pasangannya. Ya, kurma ditambah pasangannya. Ada kurma, ada timun, ada kurma, ada semangka, ada kurma, ada melon, ada kurma, ada pepaya misalnya. Itu lezat, nikmat betul. Obatnya Anda sakit mah, ini dia menu sahur Anda. Makanya Hippocrates sudah mengatakan, jadikan makanan Anda sebagai obat dan obat Anda adalah makanan Anda. Termasuk bagi Anda kaum muslimin, ya, jadikan menu sahur Anda itu obat bagi Anda. Ya, dan makanan Anda itu adalah obat. Berapa banyak kami dapati kemarin sekitar sebelum perjalanan pulang, 2 hari sebelum perjalanan pulang, ada ibu-ibu usianya 65 tahun. Dia kalau sudah sakit mah langsung, enggak bisa enggak, harus UGD. Diinfus, suntik penurun nyeri, ya, dikasih obat untuk mahnya, ya, injeksi ataupun minum sirup semua dimasukin, baru boleh pulang setelah dipantau berapa jam kemudian. Setiap kali, subhanallah, baru dia coba sahurnya hanya kurma timun, hanya beberapa hari, alhamdulillah nggak ada lagi sakit mah, subhanallah. Simpel banget. Ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin ketika melewati hadis Aisyah, riwayat Ibnu Majah disahihkan Syekh Albani. Dahulu Aisyah badannya kurus. Aisyah menikah dengan Nabi usianya berapa? Membentuk rumah tangga dengan Nabi usia berapa? 9 tahun. Kelas berapa SD berarti? Kalau sekiranya SD? Kelas 4. Masya Allah. Badannya kurus. Dan ibunya Aisyah buat adonan biar Aisyah badannya berisi untuk nyenengkan Nabi SAW. Nih ibu-ibu juga harus paham. Bapak-bapak itu senangnya ibu-ibu berisi, ya. Jangan kering makanya, jangan kurus banget, juga jangan terlalu gemuk banget. Nah, ternyata ini rahasianya. Aisyah dalam beberapa waktu, bukan sekali 2 kali, tentunya sering ditanyai oleh ibunya setelah dia menjadi gemuk ideal, ditanya ibunya, "Mada akalti ya Aisyah? Apa yang kau makan wahai Aisyah?" "Aku makan sebagaimana Nabi makan." "Akal tu mimma akala bihin Nabi." Apa yang dimakan Nabi? Rutobat sama al-kitha, kurma rutob dengan timun. Subhanallah, ajib. Hanya dengan kurma rutob dengan timun, Aisyah menjadi gemuk ideal. Sebaliknya juga demikian, orang yang obesitas juga turun menjadi apa? Gemuk ideal. Kurus naik ke ideal, gemuk turun ke ideal. Subhanallah. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad ketika melewati hadis ini, ternyata di sini ada rahasia dari Nabi untuk menjaga keseimbangan tubuh Anda. Subhanallah, ajib. Sahur juga gitu. Sahur kita semakin banyak, bukan tambah kuat, ya, tambah lemes. Tambah Ramadan sakit-sakitan. Nah, sahur itu apa? Gak harus sahurnya menunya apa? 4 sehat 5 ajaib. Gak harus. Cukup apa? Sahur itu kalau dilihat, kalau kita kembali ke kebutuhan makan primer kata Ibnu Qayyim, lihat Nabi SAW. Kebutuhan makan primer kata Ibnu Qayyim, lihat hadis Nabi riwayat Tirmidzi. Ya, bihasbi ibni Adam ukulatin hatta yuqimna sulbah. Cukuplah bagi anak Adam makan beberapa suap sampai tulang punggungnya tegak. Udah cukup. Nah, udah harus makan banyak, enggak. Fa in kana la mahalah, kalau ternyata enggak memungkinkan, nafsu masih ada, jadilah kebutuhan makan sekunder kata Ibnu Qayyim. Itu apa? Kalau mau nambah,
Fathuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Tuh. Ya, kalau memang mau nambah. Jangan terlalu sering perut ini dipenuhi dengan makanan. Ya. Jangan terlalu banyak makan. Fa ini rahmatullah rahasianya. Nah, jadi kita lihat Nabi SAW juga demikian. Kalau sahur enggak banyak-banyak. Kadang sahur kurma, yang terbaik kurma dengan pasangannya. Kadang disebutkan oleh sebagian al-bahithun, orang-orang yang meneliti sahurnya Nabi, dibahas Nabi kadang makan walaupun bukan kurma, tapi sedikit dari makanan yang ada. Nah, sedikit. Nah, fa ini subhanallah kalau kita perhatikan bahwasanya apa? Makan itu sahur gak usah banyak-banyak. Disebutkan sahurnya Nabi seringnya kurma. Silahkan Anda mau makan kurma 3, 4, 5, 6, 7 gak harus ganjil. Ya, karena untuk menyebutkan lafadz ganjil itu butuh dalil khusus, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Bebas. Ya, silakan. Oh, ini kenapa kita nggak pede? Kurma ini 3 biji kurma kalorinya sama dengan 1 piring nasi. Coba beberapa suap tapi kalorinya berkualitas. Ya, sedikit tapi berkualitas. Terus apa yang bisa dilakukan habis makan kurma? Masya Allah, Allah berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Dan ketika waktu sahur mereka banyak-banyak beristighfar. Jadi banyak istighfar. Bukan sahur 3:30 sampai jam 4:15 waktu imsak sahur terus. Makan gak berhenti-berhenti. Antum bayangin Nabi SAW istrinya 9, tapi gak nyuruh 9 istrinya untuk masak beda-beda. Ya Aisyah, besok kalau bisa ya bikin sop kaki kambing. Enggak. Ya Sofia bintu Huyai, kalau bisa kamu bikin pecel Madiun. Enggak. Nah, ya Hafsah, kalau bisa kamu masak sate onta. Enggak. Ya Sauda bintu Zam'ah, kalau bisa kamu bikin rendang. Enggak. Ya Maimunah, kalau bisa kamu masak daging kadal Arab. Enggak. Nah, lah kita orang istrinya 1 disuruh masak macam-macam. Ya Allah. Nah, udah paling simpel, kurma, makan, selesai, istighfar, zikir, bisa baca Al-Quran sambil nunggu waktu sholat. Jangan tidur, jangan biarin istri Anda, suami Anda, putra putri Anda habis sahur tidur. Jangan biasakan. Nak, jangan tidur nak. Zikir nak. Masya Allah. Nak, Allah sedang turun ke langit dunia di sepertiga malam nak. Sekarang masih masuk sepertiga malam akhir nak. Zikir. Allah mencari hambanya, siapa yang minta ampun pasti diampuni, siapa yang berdoa pasti dikabulkan, siapa yang minta pasti diberi. Nak, kamu mau minta apa? Nih saatnya kamu berdoa nak. Nah itu. Nah, jangan anaknya tidur, bapaknya tidur, suaminya tidur, semuanya tidur, kelewat adzan, sholat jamaah ini tidak dapat. Subhanallah. Sunnah diambil, yang wajib dilewatin. Ini jebakan iblis. Saya ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Coba indahnya Islam. Di kurma itu Pak, kita harus pede nih. Di kurma ternyata ada protein, ada karbohidrat, ada kalsium, ada kalium, ada potasium, ada magnesium, ada zinc, ada Fe, ada vitamin A, ada vitamin B, ada vitamin C, ada vitamin K. Ya Allah, lengkap. Enggak usah sibuk-sibuk sahur, sudah sahurnya berapa piring masih minum vitamin yang warnanya pelangi, ada warna ungu, ada warna pink, ada warna kuning, semua diembat semua. Nah, jangan, udah kurma, pede aja sama kurma. Kenapa kita nggak pede dengan kurma? Salah satu raja, ya kalau nggak tahu Raja Faisal atau Raja Fahad waktu itu, mungkin Bapak ada yang masih ingat, mengembargo minyak sedunia. Raja siapa dulu? Hah? Raja Faisal ya. 3 hari diembargo, mereka kalang kabut. Kata raja ini apa? Walaupun mereka mengembargo ekonomi kami gak takut, masih ada pohon nenek moyang kami, pohon kurma. Tuh, pede. Indonesia mau diembargo udah bingung. Nah,
Baik, ini rahmatullah. Apa bilangnya kalau Indonesia? Walaupun kami diembargo oleh Amerika, ya, kami masih ada pohon pisang untuk jadi pisang goreng. Nah, wah, orang Indonesia gitu kalau buka puasa, Ustaz, buka puasa orang Arab kan pakai kurma, kalau kita di Indonesia pisang goreng. Nah, rahmatullah jami'an, barakallahu fikum. Sahurnya udah beda. Ini Nabi seringnya sahur kurma, masih banyak memanfaatkan waktu-waktunya, berkah. Dan ingat Nabi bersabda, ya, inna fasala ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Sesungguhnya pembeda antara sahurnya kita dan sahurnya ahli kitab makan sahur. Kalau kita makan sahur, ahlul kitab enggak makan sahur. Ya, juga disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, kalau enggak dapat makanan apapun, ya, wala tajarra bi jur'atin minal ma', walaupun dia cukup minum air, yang penting sahur. Yang penting sahur. Nabi juga bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah Anda karena pada sahur itu ada padanya keberkahan. Berkah menjalankan sunnah dapat pahala, berkah menyelisihi orang ahlul kitab dapat pahala, berkah dari sisi apa? Kesehatan juga, jadi sehat kuat, Masya Allah. Nah, juga Nabi SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memuji, bersolawat di sini artinya memuji. Memuji siapa? Orang-orang yang sahur. Masya Allah. Kurang apa nih syariat agama kita ini? Agama Islam. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya, sudah betul-betul sempurna, termasuk syariat puasa sudah disempurnakan. Dari sisi iman, dari sisi dunia, ya, Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Ya, perlu kita pahami, termasuk nama Allah Asy-Syafi. Apa artinya Asy-Syafi? Maha penyembuh. Kalau Anda tahu Allah Maha penyembuh, Anda harus yakin, tidak mungkin syariat puasa bikin Anda sakit, tidak mungkin, mustahil. Ya, kok saya selama puasa sakit ini dan itu? Jangan salahkan puasanya, jangan salahkan bulan Ramadan, jangan salahkan takdir Allah, jangan salahkan Allah, jangan salahkan perbuatan Allah, jangan salahkan kehendak Allah, salahkan diri kita. Ada yang salah, perlu dikoreksi, sahurnya, bukanya, makanan kita, lifestyle-nya kita perlu diperhatikan. Ini rahimakumullah jami'an. Ya. Nah, apa yang ada di Ramadan kita aplikasikan setelah Ramadan. Jangan ketika Ramadan sudah berhenti, ya, kemudian apa? Pola makan kita kacau lagi, kita gampang lagi berbuat maksiat, kita malas baca Al-Quran, ya, kita malas sholat tahajud, ya, kita malas untuk infak dan sedekah, kita malas untuk zikir, malas untuk sholat duha, malas untuk sholat rawatib, malas untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Jangan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan ibadahilah Allah, ya, sampai datang keyakinan, yaitu ajal kepada Anda. Allah juga berfirman, wastaqim kama umirt. Ya, istiqomahlah sebagaimana telah aku perintahkan. Ya, istiqomah. Nih, afdalul karamah ba'dal hidayah al-istiqamah. Karomah terbesar setelah kita mendapat hidayah Islam adalah apa? Istiqamah di atas ketaatannya. Nah, di atas ketaatannya. Barakallahu fikum. Fani, ya, bulan Ramadan yang sudah Allah sebutkan, Nabi sebutkan, Allah sebutkan juga syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang di situ diturunkan padanya Al-Qur'an. Nabi juga bersabda, syahrul Ramadan ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada Anda bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Maka jangan bilang Ramadan Karim, tapi Ramadan Mubarak. Kenapa? Karena Karim termasuk nama Allah. Bukan Ramadannya yang Karim, tapi Allah yang Karim. Ya, fa ini juga Ramadan Allah jadikan keberkahan. Di antara keberkahannya apa? Allah turunkan Zabur di bulan Ramadan. Allah turunkan suhufnya Nabi Ibrahim di bulan Ramadan.
Allah turunkan Taurat di bulan Ramadan, Allah turunkan Injil di bulan Ramadan, Allah turunkan Al-Quran juga di bulan Ramadan. Keberkahan, keberkahan amalan, ya, keberkahan waktu, keberkahan, banyak sekali keberkahan di bulan Ramadan. Kemudian rahmanakumullah jami'an, berikutnya juga terkait dengan buka puasa. Ini buka puasanya ala Nabi menyegerakan buka puasa. Disebutkan Nabi SAW, ma yazalu ummati bi khairin, senantiasa umatku dalam kebaikan, ma ajjalu al-fitr li'anna al-yahud wan nasara yuakhiruna. Senantiasa umatku dalam kebaikan selama apa? Umatku menyegerakan buka puasa. Karena Yahudi Nasrani mengakhirkan buka puasa mereka, termasuk orang Syiah mengakhirkan buka puasa mereka sampai bintang baru muncul. Subhanallah. Nabi SAW sahurnya kurma, buka puasanya juga kurma, mentahnik bayi baru lahir kurma. Ini termasuk rahasia. Kata Ibnu Qayyim, kedokteran Arab klasik, mereka punya konsep ketika perut kosong jangan minum air dulu. Coba bangun tidur nggak minum air. Kalaupun minum air, Nabi meminta Ibnu Abbas bikin air nabit. Bikin air nabit. Ya. Ketika buka puasa bukan minum air dulu, makan kurma dulu. Ketika bayi baru lahir nggak dikasih air susu dulu, ditahnik dulu. Subhanallah. Ini termasuk rahasia-rahasia yang ada dalam aktivitas Nabi setiap harinya terkait Ramadan. Kemudian rahmanakumullah, mengingat kita ini di penghujung Ramadan, ya, kita ini Ramadan ini biidznillah sudah banyak racun yang dibuang. Kita sehat tujuannya untuk apa? Biar istiqomah ibadah, biar kuat ibadahnya. Termasuk keluar dari Ramadan, kita harus juga mempersiapkan apa? Ibadah kita, bukan berhenti, tetap ambil pintu kesehatan setelah Ramadan, tetap ambil pintunya. Nah, bayangkan di bulan Ramadan ada puasa Sya'ban, kemudian Ramadan di puncaknya baru turun lagi di puasa Syawal. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, kondisinya seperti apa? Salat fardu ada rawatib qabliyah dan ba'diyahnya. Ramadan ada banyak-banyak puasa di bulan Sya'ban dan puasa Syawal. Ini juga sudah hikmah. Ketika mau menjelang Ramadan, hati dan fisik kita dibersihkan di bulan Sya'ban dengan banyak-banyak puasa di bulan Sya'ban. Saat itulah di bulan Sya'ban terjadi proses namanya healing crisis, direct of cure, adaptasi tubuh kita. Jadi lemes-lemesnya kapan? Di bulan Sya'ban. Ketika di bulan Ramadan sudah dalam keadaan stuck, dia apa? Di puncak-puncak kenikmatan, panen kebaikan, panen amalan-amalan soleh. Ya. Kalau orang nggak puasa di bulan Sya'ban, sekali puasa langsung di bulan Ramadan, lemes-lemesnya di pekan-pekan pertama bulan Ramadan. Badan meriang, banyak pipis, BAB warna hitam, ya, kemudian sering sendawa dan macam-macam. Efeknya baru di awal-awal Ramadan. Makanya ada bulan Sya'ban kita siapkan, Ramadan kita di puncak-puncaknya ketaatan kepada Allah. Ketika Idul Fitri baru diturunkan dosisnya dengan puasa Syawal. Tubuh kita disiapkan bulan Sya'ban untuk mendapati puasa yang terus-menerus 29 hari 30 hari. Kemudian turun di bulan Syawal cuma 6 hari puasa bulan Syawal. Tujuannya apa? Biar kita gak langsung memutus aktivitas yang tadi puasa berturut-turut bertubi-tubi. Diturunkan dosisnya jadi 6 hari. Tujuannya apa? Biar tubuh step by step menyesuaikan Anda yang mulai banyak makan lagi. Subhanallah. Indahnya Islam. Allah Syafi, Maha Pengobat, Maha Penyembuh. Ya, sehingga apa? Tidak mungkin syariat puasa ini untuk buat Anda sakit, mustahil. Allah Al-Alim, Allah Al-Khabir, Allah Maha mengetahui, bahkan mengetahui yang detail-detailnya.
termasuk detailnya tubuh kita. Allah tahu tubuh kita itu perlu dipuasakan. Allah Al-Khaliq, pencipta kita, Allah tahu ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sesempurna-sempurna ciptaan. Sunnallahil ladzi atqana kulla syai'. Betul-betul sempurna. Ya, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak mungkin dengan sifat ini Allah ingin menyiksa Anda, meniadakan sifat rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Allah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Enggak mungkin dengan kebijaksanaan Allah, Allah ingin celakakan diri Anda dengan puasa dan bulan Ramadan ini. Nah, ini rahimahumullah yang patut kita sadari. Ustaz, saya ini tidak pernah puasa Ramadan, tapi saya nggak pernah sakit. Jawab, oh, berarti Allah siapkan untuk Anda jebakan untuk Anda di dunia, biar nanti di neraka, kalau masuk neraka loh ya. Nah, kalau masuk neraka, nah ini disiapin, makanya ditakut-takutin dulu puasa makanya. Nah, jangan nggak puasa. Anda sehat sebenarnya apa? Dikasih iming-iming, ya, biar tambah berbuat maksiat, biar tambah melanggar perintah Allah, tapi di belakang ditambah dosisnya siksaan nanti. Belum lagi nanti orang yang sengaja meninggalkan puasa. Nabi SAW ketika sedang tidur diajak malaikat naik gunung yang terjal oleh dua malaikat. Nabi berkata, inilah astati an as'ad, aku gak bisa naik, terjal banget, kami bantu kamu. Dibawa oleh dua malaikat, bantu naik ke atas. Kemudian Nabi mendengar suara teriakan yang keras. Orang yang kakinya digantung di kulit, di ototnya, di kakinya dirobek, digantung, kemudian mulutnya ditarik besi sampai robek keluar darah. Rasulullah bertanya, siapa ini? Mereka adalah orang yang sengaja berbuka tanpa udzur di siang Ramadan. Nih ancamannya, hati-hati makanya ya. Makanya Allah memerintahkan kita puasa biar gak dapat siksaan ya, juga biar dimasukkan surganya saja, dijauhkan dari neraka, dapat syafaat ketika proses di padang mahsyar, diringankan. Subhanallah. Dan di dunia dibikin tubuh Anda dibuang dari racunnya. Oh, Allah Maha mengetahui. Nah, ini rahmatullah. Maka kalau ada yang merasa sehat dengan meninggalkan puasa Ramadan, saya sehat. Nah, hati-hati. Juga ada yang takutnya berlebihan sampai bikin aturan selama musim pandemi Covid nggak boleh ada orang yang puasa Ramadan, karena kalau puasa Ramadan nanti kekebalan tubuhnya akan drop. Kebalik Pak, kalau kebanyakan makan justru drop. Ketika puasa itu adalah obatnya Anda. Itu. Nah, kalau orang sengaja nggak puasa, dia bilang sehat, itu namanya istidraj. Idza ra'aitallahu yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj. Kalau Anda melihat ada orang dikasih nikmat sama Allah, termasuk nikmat kesehatan yang dia sukai, sedang dia terus-menerus melakukan maksiat, ketahuilah itu namanya istidraj, jebakan dari Allah. Ada yang satu bilang, Ustaz, ana ini puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, puasa Daud, Ramadan, semua ana datangi, tapi kenapa saya sakit-sakitan? Nah, ini kebalikannya. Jangan salahkan puasa Anda, jangan salahkan bulan Ramadannya, salahkan, Pak, Anda sahur apa? Saya sahur sedikit kok, paling cuma 1 piring nasi. Piringnya piring kayak apa Pak? Piring nampan. Oh ya wajar. Lauknya apa Pak? Kambing. Berapa kambingnya Pak? 1/4 kambing. Oh ya wajar, dimakan sendirian. Nah, wah ini rahmatullah jami'an perlu diperhatikan ya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya, Allah tidak akan menimpakan musibah kepada seseorang kecuali karena perbuatan tangan mereka sendiri. Imma ini dari sisi maknawi, seperti Allah berikan kepada dia musibah termasuk penyakit salah satunya karena perbuatan tangan dia, dosa dia.
gara-gara makan uang haram, subhanallah, dianya sakit, ya, mandul, nggak punya anak, plus harus cangkok ginjal, cangkok ini, subhanallah, ya, akhirnya didiagnosa sama dokter, ya, penyakit yang menakutkan. Kenapa? Dimulai dengan ketidakberkahan. Ya, Allah jadikan pada dia penyakit sebagai apa? Penggugur dosa dia. Atau sebaliknya dari sisi apa? Sisi hissi, duniawi. Dia memang makannya, tangannya ini kalau masukkan ke mulut, ya, makannya sembarangan, nggak peduli dia. Semua diterjang. Fa ini rahman rahmakumullah jami'an, cerminan. Maka cukuplah Ramadan yang berlalu ini bekal kita untuk kembali menjadi orang bertakwa dari 1 Syawal sampai Ramadan berikutnya sebagai pengukur dosa kita. Nah, semua amalan sebagai penyemangat. Kira-kira kalau kita tanya, antum kalau sholat selama 1 tahun, sholat paling khusyuk ada di bulan apa? Di bulan Ramadan. Ketika sholat di bulan Ramadan, antum paling khusyuk di 10 hari keberapa? 10 hari terakhir. Ketika di 10 hari terakhir, antum paling khusyuk di malam-malam apa? Malam-malam ganjil. Ketika malam ganjil yang paling khusyuk, antum pas dapat malam apa? Lailatul Qadar, subhanallah. Jadikan setelah ini sholat anda selalu seolah-olah kita berada di malam Lailatul Qadar, walaupun sholat duhur nanti, ya, ngayal saja seolah-olah kita lagi sholat di malam Lailatul Qadar nih, biar khusyuk. Nah, ini rahman rahmakumullah jami'an, apa-apa yang di Ramadan kita aplikasikan di luar Ramadan. Jangan lupa kebiasaan para ulama di masa silam, 6 bulan sebelum Ramadan doa biar sampai Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan doa biar Ramadannya diterima. Woi, banyak ini di antara kita merasa pede Ramadannya udah cukup, ya, doa diterima aja enggak. Ini para ulama dahulu 6 bulan itu doa terus. Wala kita orang, ya, apa? Jadi orang nas'allahal afiyah, jangan sampai apa? Wala tamnun tastakthir. Ya. Jadi apa? Orang yang merasa cukup dengan amalannya, tertipu dengan amalannya. Nah, padahal kita menuntut Ramadan kita diterima 100% di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali rahmanakumullah, terkait dengan Ramadan, manusia sebagai materi penutup, manusia dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah dhalimun linafsih. Ketika bulan Ramadan nih juga terbagi menjadi 3 golongan. Dhalimun linafsih, mereka yang mendolimi diri mereka sendiri. Siapa mereka? Di antaranya orang muslim tapi nggak puasa di bulan Ramadan, ya, betul-betul dia nggak puasa, nggak mendatangi apa hak-haknya Ramadan. Maka ini termasuk apa? Orang yang dhalimun linafsih, mendolimi diri mereka sendiri. Atau yang termasuk golongan ini, contohnya seperti siapa? Orang yang puasa tapi lisannya nggak puasa, kata-katanya keji, kata-katanya kotor, hewan-hewan semua keluar dari mulut dia, ya, apalagi yang bahasa Jawa Timur, ya, itu keluar semua khasnya. Nah, nggak perlu dicontohin. Nah, begitu pula ghibah, namimah, sama aja, seolah-olah dia nggak ada bedanya Ramadan sama nggak Ramadan. Ini termasuk dhalimun li nafsih. Ya, begitu pula siapa mereka? Mereka yang nggak puasa juga telinga mereka nggak puasa, dengar ghibah, namimah, iya aja. Padahal ketika dia mengiyakan apa orang ghibahi, namimai, dia mengiyakan, hakikatnya sama, dia dapat dosa seperti dia. Begitulah pula apa? Telinga dia nggak lepas dari lezatnya apa? Alunan-alunan musik yang dia dengarkan. Ini termasuk dhalimun li nafsih. Mentang-mentang ada masalah, larinya apa? Dengerin musik. Demi Allah, lantunan musik, ya, dendangan biduanita bukanlah obat bagi kesedihan Anda, tapi akan menambah Anda sebagai tambah sedih. Padahal Allah berfirman,
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati Anda akan tenang? Bukan dengan apa? Lantunan musik dan apa? Nyanyian bidu wanita. Padahal Nabi sudah bersabda, satukthiru fi akhir zaman, akan muncul nanti di akhir zaman al-khasaf, bumi ditenggelamkan, wal qadhf, ya, meteor dan batu-batuan yang berjatuhan, wal masakh, manusia yang dirubah wujudnya menjadi hewan. Dalam riwayat yang disebutkan wazzalazil, gempa bumi yang terus menerus. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa? Karena takut itu terjadi pada mereka atau anak cucu mereka. Ya Rasulullah, mata yakunu dzalika ya Rasulullah? Kapan itu terjadi ya Rasulullah? Saking takutnya mereka. Ini hadis sahih, mau dikemenangin ini hadis sahih ini. Kemudian kata Rasul apa? Idza kathura al-qainat wal ma'azif wa idza syuribatil khumur, jikalau bidu wanita merajalela, jikalau alat-alat musik merajalela, jikalau segala sesuatu yang memabukkan dikonsumsi merajalela. Terjadi enggak Mbak di zaman kita sekarang? Terjadi apa enggak? Banyak. Zaman dahulu kalau dengerin musik harus bawa tip besar, muter radio, dengerin rame-rame. Zaman sekarang masing-masing pakai earphone, taruh, naik motor taruh earphone, tidur pasang earphone, naik mobil setir tape recorder, gampang sekali. Nah, naik motor subhanallah crash, meninggal, earphone, intercom di helmnya masih bunyi, lantunan musik keras, nasallahu ya. Naik mobil rame-rame, ya, pernah kejadian di Saudi. Guru-guru TK sedang liburan, ya, ini sopirnya nyetel musik. Salah seorang guru wanita, ya, dia berkata, Pak, minta tolong matikan musiknya. Demi Allah hati ini nggak tenang kalau dengerin musik. Saya takut kalau ada apa-apa di jalan kita mati dalam keadaan dengerin musik. Salah seorang guru laki-laki yang depan bilang apa? Pak, kerasin musiknya, tak kasih duit lagi. Subhanallah. Dan bisnya kencang. Terjadi sampai disebutkan apa? Al-hadithah, al-anifah. Tabrakan begitu keras. Saking kerasnya para penumpang terlempar dari jendela, dari pintu, dari kaca-kaca yang pecah. Nah, kemudian seorang syekh yang cerita ini, yang menemukan jasad mereka, ketika kami dengarkan rekaman dalam tausiah daurah dia cari ada gak orang yang masih hidup. Dicari, ternyata yang masih hidup supirnya. Ya akhi, gimana kamu gak apa? Tolong sebelum saya mati, saya khawatir Allah cabut nyawa saya, sampaikan permintaan maaf saya kepada ibu-ibu yang di belakang yang tadi menasehati saya untuk mematikan musik ini. Mohonkan maaf saya kepada dia. Nah, kemudian mati nggak lama kemudian supir ini. Dicari korban yang lainnya, semua mati kecuali yang hidup supir, dan ditakdirkan oleh Allah satu ibu-ibu ini yang terpelanting begitu jauh di tepi jalan. Ya. Kemudian disampaikan, ya, tadi supir tadi kamu termasuk yang nasihatin supir tadi enggak? Iya, sudah, semua atas kehendak Allah. Katanya. Dia berpesan bahwasanya dia minta maaf kepadamu, katanya. Kemudian wanita ini mau diangkat. Apa kata wanita ini? Enyahkan tangan kalian semua, biarkan saya berdiri sendiri. Subhanallah, berdiri sendiri sampai ke ambulan, tidur di ambulan, dibawa ke UGD, di sana ada ruang ronsen, diperiksa oleh dokter. Apa kata dokter? Demi Allah, wanita ini kalau bukan karena ketakwaan kepada Allah, dia nggak akan bisa berjalan sendiri. Tapi karena dia takut dipegang kalian sebagai kaum lelaki, dia memaksakan dirinya tetap berdiri. Subhanallah, ini rahmatullah ya, hikmahnya. Makanya jangan sampai meninggal dalam keadaan su'ul khatimah,
Makanya al-amal innamal amal bil khawatim. Amalan itu tergantung dari akhirnya. Coba kalau akhirnya dalam keadaan dengerin musik. Subhanallah. Lagi liburan di tepi pantai semua telanjang semua. Ternyata lagi diadab daerah situ dan jadi korban juga di situ, nasallahu. Nah, ada orang yang subhanallah lagi bermaksiat, sekali aja berbuat maksiat, ternyata saat itu dia diwafatkan oleh Allah. Gimana coba? Ada seorang anak penghafal Al-Quran sekitar usia 17 tahun, sama bapak ibunya dididik dia sebagai orang penghafal Al-Quran, akhlak yang mulia. Satu ketika anak ini diajak teman-temannya reuni, teman-temannya kacau, didikannya nggak jelas. Mengiyakan sekali diajak reuni, masing-masing siswa tadi ya disewakan hotel. Termasuk anak yang menghafal Al-Quran diprank sama teman-temannya. Dikirim seorang wanita cantik bawa minuman memabukkan. Ketok pintunya. Anak penghafal Al-Quran ini apa? Waktu itu terlena dengan cantiknya wanita ini, sekali itu saja. Dibiarin masuk, minum bareng, mabuk. Kemudian setelah itu dia berzina di balik selimut, permisi akramakumullah. Kemudian setelah itu dia keluar, cerita ke teman-temannya yang ngeprank tadi. Ya, mission complete, udah selesai, finish. Ya. Besoknya sholat subuh dibangunin, sudah dalam keadaan gak bernafas, di bawah selimut, telanjang, dalam keadaan dia sudah berzina. Nasallahu. Coba bayangkan. Oh, kita nggak tahu, makanya apa? Selalu minta thabat kepada Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi li ta'atik. Itu penting. Terus istiqamah. Fa ini rahmanakumullah jami'an. Termasuk begitu pula dzalimun li nafsih. Jenis manusia yang pertama yang dia mendolimi diri dia sendiri, ketika dia walaupun puasa tapi sahur dan bukanya makanan yang haram. Imah haram itu lauknya, ya, lauknya lauk haram, biawak itu haram untuk dimakan, ya, atau binatang buas atau babi itu haram, ya, atau haram dari sisi apa? Dia dari uang haram, dari hasil tipu menipu atau uang riba, ya. Ini termasuk apa? Orang yang puasa tapi zalim li nafsih, mendolimi diri dia sendiri di bulan Ramadan. Fa ini rahmanakumullah jami'an. Kemudian makanya Nabi SAW telah bersabda, ya, rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahar. Riwayat Imam Ahmad sahih. Ya, bisa jadi ada orang puasa tapi puasanya dia hanya menahan lapar dahaga saja, tapi lisan nggak dijaga, mata nggak dijaga, hati nggak dijaga, tangan nggak dijaga, telinga nggak dijaga, kaki nggak dijaga, kemaluan nggak dijaga. Nah, dan bisa jadi ada orang menegakkan sholat malam, qiyamul lail, sholat taraweh, ya, dia sholat hanya sholat tahajud juga hanya sholat berdiri tapi hanya melek begadang, tapi ini nggak ada khusyuknya, udah ngelayang kemana-mana, ngelamun kemana-mana, nggak didapati manfaat. Kemudian yang berikutnya rahimahumullah, ada di antaranya, ya, jenis manusia yang kedua, ya, mereka qism muqtasid, orang yang di tengah-tengah terkait Ramadan, ya. Mereka adalah orang yang bisa menjaga diri mereka dari segala sesuatu yang menyebabkan Allah murka. Mereka bisa menjaga puasa mereka dari pembatal-pembatal puasa. Sebagaimana datang dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka minal harami wal qabihi wal yakun 'alaika waqarus siyam wa la taj'al yauma siyamaka kayaumi fitrika. Riwayat Ibnu Rajab dari Lataiful Ma'arifnya, ya, dikatakan puasalah kamu sebagaimana kamu puasa telinga kamu, mata kamu dari perkara yang haram dan yang buruk-buruk, dan jadilah
diri kamu menjadi orang yang tenang dengan puasa. Jangan kamu jadikan diri kamu di hari kamu puasa seperti kamu nggak puasa. Ini wasiat beliau. Ini orang yang di tengah-tengah. Ya. Nah, kemudian jenis manusia yang ketiga, mereka adalah ya mereka yang betul-betul mereka ini memanfaatkan puasa di bulan Ramadan dan amalan-amalan di bulan Ramadan. Di antaranya seperti apa? Bulan Ramadan dijuluki syahrul Quran, banyak membaca Al-Quran. Dia banyakin baca Al-Quran. Dia merasakan lezat dengan laparnya dia. Dia lezat dengan hausnya dia. Dia lezat dengan bacaan Al-Quran dia. Dia lezat dengan zikirnya dia. Dia lezat dengan sholat fardu dan sholat rawatibnya. Dia merasakan lezatnya sholat tarawihnya dia. Dia merasakan lezatnya dengan sahur, merasakan lezatnya dengan buka. Didatengin semua dengan semangatnya, dengan menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Ya, juga banyak infak dan sedekah di bulan Ramadan. Nah, fa ini rahimahumullah jami'an, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir." Nih, berarti manusia ada tiga tadi. Ada orang yang zalim li nafsih, begitu pula di bulan Ramadan. Ada orang yang muqtasid, sedang-sedang. Ada orang yang apa? Sabiqun bil khairat, berlomba-lomba menghidupkan 10 malamnya, mengejar malam Lailatul Qadar. Ini rahmani wa rahimakumullah jami'an, termasuk apa? Termasuk berikutnya, dia akan menyiapkan ketika keluar dari Ramadan juga demikian. Dia enggak mau jadi orang yang dzalimun li nafsih. Minimalnya muqtasid, maksimalnya sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, fa insyaallah ini yang bisa saya sampaikan ya.